rendah sekali. Di bagian sana itu banyak pepohonan, banyak batu-batuan, sehingga agak menurut saya sih Bang Heri sebentar lagi mau datang. Sosok Semoga yang subscribe diampuni dosa-dosanya. Baik para pemirsa, kali ini saya yang melakukan uji nyali. Dari tadi kita mendengar ada suara-suara ini. Sekarang lagi berhenti, Bang Iri. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya kalau misalnya ada suara itu. Soalnya mengucapnya itu loh. Allah, 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 terus Allah, terus Allah, terus Bang Iri. Mendatangkan pahala ya. Iya. Oke Bang Iri. Cuman di malam ini aja Bang, di malam nisfu Sya'ban ini. Sudah ya. Itu kali ya. Malam nisfu Sya'ban. Tapi yang tadi kita lihat penjaga laut gitu. Nggak tahu, jadi muslim itu kayaknya chef gitu. Kesah gitu pakai bajunya gitu ya. Jubah hitam, sebuah putih. Ya udahlah, lanjut aja saya uji nyali itu di sini coba. Saya di luar ya Bang Heri ya. Iya. Jadi Bang Heri di dalam. Oke, nggak akan saya sendiri. Ya. Hati-hati Bang Heri, Ya, mundurnya. Ke sini deh. Assalamualaikum. 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 Baik para pemirsa, kali ini saya yang beruji nyali di villa ini, para pemirsa ya. Jadi mana saya melakukan kok ngomong saya ngalor ngidul ya para pemirsa ya. Saya seperti kebingungan. Astagfirullahaladzim. Maaf. Saya memberi informasi salah. Astagfirullahaladzim, pusing banget saya. Efek kemalaman. Suara ombaknya sangat besar sekali, sangat kencang sekali ya pemirsa. Tinggi banget itu ombaknya. Astagfirullahaladzim. Di sini kita mengeksplor villa yang dimana tadi kita sempat melihat sosok berwarna putih. Bukan kuntilanak, tapi sosok berjubah putih yang dimana sosok tersebut itu seperti bersinar gitu. Saya melihat itu kayak tidak seperti kuntilanak, kayak kuntilanak itu putih tapi tidak bersinar. Ini sosok putih tapi bersinar para pemirsa. Saya melihat dan itu terekam, melihat sosok seperti laki-laki ya, mungkin kakek-kakek, mungkin lebih tepatnya seperti kakek-kakek ya, berjalan berbadan besar ke arah pantai. Entah mau melakukan apa, tapi saya lihat itu tangannya itu menghadap atas seperti berdoa, tiba-tiba menghilang. Sampai Bang Heri yang di belakang itu terkesima melihat sosok tersebut. Entah itu sosok apa, saya nggak tahu itu ya. Saya nggak bisa menyebutkan itu sosok
mungkin jin mungkin ya, mungkin jin kali. Mungkin jin muslim kali, sepertinya. Dan fenomena anehnya juga pada saat kita masuk ke villa ini para pemirsa, itu kita itu mendengar saya suara zikir gitu ya. Allah Allah Allah, dan sekarang juga saya mendengarnya. Tuh, saya mendengarnya, masih mendengarnya. Villa-villa yang sebelumnya yang di pinggir pantai juga, itu yang di sebelah kanan sebelum kita mengeksplor sini, sebelah kanan kita eksplor itu villa angker dan memiliki jejak histori yang sejarah yang amat seram sekali ya kemarin itu, sehingga Bang Heri itu kemarin itu diserang sama hantu leak. Di sana seram sekali, tapi di sini berbeda dari yang sebelah. Di sini lebih adem. Bisa seperti itu ya, saya juga aneh. Dan saya juga melihat bangunan villa ini seperti masjid ya. Saya pernah ke Masjid Demak, kayaknya seperti ini gitu ya. Seperti inilah, kayak ini kan kayak bangunan-bangunan zaman dulu gitu ya. Saya nggak tahu ini dulunya rumah terus dijadiin villa atau memang dari nol gitu. Tapi saya anehnya ini juga kena hempasan tsunami villa ini, tapi tidak hancur, tidak seperti yang di sana. Ini hanya hancur tapi beberapa doang. Di sini terlihat para pemirsa, ini ada yang namanya apa sih namanya, WC duduk yang tadinya di dalam mungkin ketarik ke sini ya, pemirsa. Dan di sini ada ukiran-ukiran gitu ya, pemirsa. Ukiran-ukiran yang cukup bagus dan indah menurut saya. Ini bangunan sangat kuat sekali. Tapi kenapa pada saat di sebelah sana bangunannya sangat rapuh, mudah hancur terhempas tsunami. Padahal ya sama-sama. Kalau menurut saya ya, bagian sini itu lebih dekat ke pantai dibanding di sebelah sana. Di sebelah sana itu jauh. Karena jauhnya itu karena di depan sana itu ada kayak batu-batu, dan untuk ombak untuk naiknya aja agak sedikit tinggi banget. Di sini rendah. Tapi kenapa di sini itu hantamannya tidak dapat menghancurkan villa ini gitu, aneh kan pemirsa. Nah, saya di kamera yang kedua ya pemirsa. Kamera satu menghadapkan ke dalam bangunan ini, dan kamera kedua itu menghadap pantai. Kamera satu memang saya hadapkan ke sana agar terlihat bahwa saya itu ada di sana, masih di area depan ada depan villa ini. Dan di bagian sini view-nya lebih ke pantai. Nah, mungkin para pemirsa melihat ya para pemirsa, di sana itu rendah sekali. Di bagian sana itu banyak pepohonan, banyak batu-batuan, sehingga agak menurut saya sih agak melambat gitu ya. Kalau misalnya ada tsunami gitu sih, agak melambat gitu. Tapi kenapa bagian sini ini, tapi bagian sana hancur, bagian sini yang rendah, bagian sini hancur. Menurut saya sih ini aneh menurut saya pemirsa ya. Dan sudah berapa lama kita ya, hampir 1 bulan Pak pemirsa, kita melakukan explore di target yang villa-villa terus ya Pak pemirsa. Tepatnya villanya itu di pinggir pantai terus Pak pemirsa. Villa pinggir pantai yang kita explore, karena banyak sekali villa-villa yang di pinggir pantai itu yang kisahnya berbeda-beda, tidak hanya terhempas tsunami saja. Mungkin kalian tahu lah ya, pernah mendengar berita yang dimana itu sempat heboh di tahun akhir 2018 kalau nggak salah, akhir 2018 ya.
Saya ingat itu akhir 2018. Itu heboh berita tsunami. Tidak tsunami sih, hanya ombak kecil, tapi yang dapat ombak kecil tapi nggak ini ya, tapi bener tsunami sih, tsunami kecil gitu ya kayaknya. Di tsunami kecil kalau misalnya sih. Di tahun 2018 itu kemarin. Dan beberapa artis itu kena dampaknya juga, kena musibah seperti misalnya. Adalah pokoknya ya. Saya tidak mau sebutkan, mungkin kalian tahu semua. Ya di sinilah tempatnya. Tapi nggak di sini juga. Tapi saya bukan ekspor yang di bagian yang saya sebutkan tadi. Tapi di sini juga kena dampak. Allahumma sholli ala Muhammad. Di atas genting seperti ada yang gerak. Pemirsa. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Muhammad. Pemirsa, di dalam ada yang bergerak-gerak. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, siapa penghuni tempat ini? Apakah jin muslim? Allah. Suara terdengar. Suara terdengar seperti ada yang berzikir. Hadir. Di sini para pemirsa, saya berada di dalam kamar, tapi seperti tidak ada suara, tapi tidak ada suara zikir, tapi suara nenek tiba-tiba. Sini saya menemukan sendal, para pemirsa. Ini saya menemukan sendal. Apakah di sini ada yang meninggal juga terhempas tsunami? Ombaknya sangat besar sekali ya pemirsa. Suaranya nggak kayak di villa yang dahulu kita lewatin pesisir pantai. Villa yang sana itu kan agak sedikit seram juga. Serem lah. Karena di sana itu ada penghuninya itu nenek-nenek. Dan di sini nggak tahu penghuninya siapa. Saya masih pertanyakan. Dan ombak yang di sana nggak terlalu keras, terlalu besar seperti di sini. Di sini ya main besar ombaknya. Makanya sering terjadi. Kalau di sana itu jarang. Dulu itu yang villa yang di Pujut itu ya, pemirsa, itu nggak kena tsunami, tapi ya terbengkalai begitu aja. Kalau di sini kan banyak yang kena tsunami. Allah. Suara apa itu? Suara apa itu, pemirsa? Untuk saya tiba-tiba. Saya berdiri di tengah-tengah situ tuh, itu saya nggak dapat masuk kamera. Itu di situ nggak dapat saya. Tahu dah kalau di sini. Tapi nggak tahu sih saya
Kalau di sini saya dapat kamera nggak ya? Masuk kamera nggak ya? Sini ya. Saya nggak tahu para pemirsa. Atau mungkin bayangan saya saja di situ. Masuk kamera gitu ya. Saya nggak paham. Aduh. Sedikit agak jenuh ya para pemirsa. Uji nyali malam hari ini memang kata Bang Heri cuma tenang itu uji nyali di sini katanya. Tapi saya rasain tenang itu. Bagi saya sambil menatap yang namanya ombak gitu ya. Berjam-jam saya menatapin ombak aja, ngeliatin ombak. Saya itu mobil besar banget. Jam segini aja masih berisik ya di sini. Waduh. Ombaknya besar sekali para pemirsa. Suara-suara. Tapi kita terus saya mau mendengar. Suara di sana. Misalnya suara eksistensi di villa sebelah, para pemirsa. Karena saya beradanya di luar. Mungkin karena berada di luar terdengar eksistensi di villa sebelah, para pemirsa. Kalau saya di dalam uji nyali mungkin yang terdengar itu zikir terus, enak. Ini agak terdengar di sana yang kemarin kita explore di sana. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tertendang. Sepertinya saya mendengar suara dari sini, para pemirsa. Itu saya ngantuk, para pemirsa. Allahu Akbar. Para pemirsa, kencang sekali ombaknya. Saya ngeri jika kejadian tsunami di sini. Saya ngeri banget. Dia bisa saya gimana? Bingung saya juga. Waduh, ngeri dah saya. Uji nyali gini. Bang Heri gitu. Waduh. Saya ngibrit langsung. Kamera saya tinggalin mungkin ya. Mungkin. Tapi ya sayang juga kalau kamera ditinggalin. Rusak semua yang ada. Gimana bikin konten lagi? Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Saya mulai ngantuk para pemirsa. Saya mau menatap ini dulu lah. Ombak yang indah. Jarang-jarang saya melihat laut gitu ya para pemirsa ya. Jarang-jarang soalnya. Bang Heri sebentar lagi mau datang. Bang Heri sebentar lagi mau datang. Sosok pemirsa putih, jubah putih kayaknya tuh di pinggir pohon. Mungkin terekam sama kamera yang sebelahnya, satunya lagi itu tuh di sana. Saya melihat jelas, saya melihat jelas. Saya samperin nggak ada. Terus saya mau samperin udah nggak ada. Di sini loh tadi. Di sini loh para pemirsa. Mungkin terlihat nggak sih? Terlihat nggak sih? Kerekam nggak sih? Di sini saya melihat sosok. Nggak tahu saya kerekam atau enggak ini. Oh, atau enggak ini? Nggak jelas. Kurang jelas kayaknya kameranya nih. Ini kurang jelas kameranya. Jauh soalnya, jauh banget para pemirsa. Situ tuh. Kosong ya? Saya nggak tahu dah. Astagfirullahaladzim.
Bang Heri bentar lagi datang. Karena sudah wayahnya, karena sudah waktunya. Kenceng banget Bang Melati dan pandannya. Iya dari tadi saya nyium. Gimana Bang? Bisa diem aja sih. Ya begitulah. Sama kayak Bang Heri. Tapi Biasa kalau aja. iya, tapi kalau di sini kan ada eksistensi di villa yang tadi. Villa yang tadi. Seberang sana. Villa yang seberang. Hmm. Villa yang sebelum kita explore tuh kemarin. Iya. Di situ ada suara-suara aneh juga. Dan sedikit suara-suara mungkin saya di luar kali ya. Suara-suara dari Di dalam. zikir gitu. Zikir. Tapi ada suara nenek-nenek juga loh tadi saya. Hah? Iya. Emang nggak ada. Saya mah cuma kayak zikir Allah gitu. Gitu lah. Sini emang nggak angker sih kalau menurut saya ya, Pak Bang Hadi. Iya sih, kayaknya nggak angkat, lebih ke adem kayaknya. Adem, Ada ya? energi positif ya, Iya. nggak energi negatif. Ya paling itu aja sih Bang Heri. Mungkin cukup sekian lah uji nyali malam hari ini dengan saya. Jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri. Oke, sampai Bang jumpa. Hadi, mungkin teman-teman subscriber ingin dibacakan komennya. Bahkan komennya ya. Coba Kenapa bacain emang? komennya. Ya, supaya ada kebanggaan lah buat teman-teman. Oke. Random aja random, Ya, yang random. paling terbaru aja, paling terbaru deh. Yang paling terbaru ya. Oke, yang paling terbaru di sini. Terus HP saya ada 2 soalnya. HP saya ada 2 Bang Heri. Ini bukan ini ya, bukan pamer ya tapi Bang Heri ya. Tapi ini Bang Heri, apa namanya? Nah, yang lebih tepatnya di sini. Di sini ada namanya Atik Atikah. Rahayu, Subang, Jawa Barat. Hadir Bang, mengingat kembali tentang zaman dulu, masa dunia lain. Seru abis. Pesan saya, Bangnya harus punya pegangan perisai goib biar tidak ada kejadian yang aneh-aneh. Alhamdulillah. Gimana Bang Heri? Kita. Iya, betul. Perisai gaib. Ya, sebenarnya sih kita sendiri nggak perlu di-expose lah ya. Iya. Gitu kayak gitu Kayak mah ya. Kita bukan tipikal orang-orang yang gitu juga sih. Yang tipe orang yang ngumbar-ngumbar lah ya. Iya. Gitu udahlah. Oke, lanjut lagi. Ini 3 ya komennya. Khanza 3. Tadi Atik Atikah. Terus Khanza 3. Garut hadir Bang, abangku. Sukses selalu, semoga abangku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus Geca Lily James. Memang stres dan memualkan jika hari-hari akan kerja yang sama dan tekanan mental yang perlu difokus akan benda yang tak kasat mata. Ini untuk dipersembahkan pada penonton juga peminat LM. Tapi kami para subscriber LM senantiasa menyokong dan menghormati apa jua konten yang abang LM mempersembahkan. Gak kira apapun kontennya yang horor atau ekstrim, horor kami tetap semangat. Sepertinya ini dari ini ya, Malaysia atau Brunei mungkin. Iya. Soalnya Coba ada nggak ini apa namanya komentar-komentar pedas, hate speech gitu ya? ada Seru. buat yang kali ini. Dulu saya Ya, cari adil, dulu ya. adil. Ada dia. Terus nih, saya mau cari konten ini apa? Katanya ini nih ada nih. Adalah, tapi perlu disebutkan tidak? Sebutin aja. Hah? Sebutin. Nih, ini saya sebutkan ya. Della Handayani. Kalau ngebohong pinter dikit lah bro katanya. Gitu Bang Heri. Ya udah, biarin aja. Lagi lanjut. Ngebohong apa sih? Iya, ngebohong kontennya ngebohong. Ngebohong itu. Oh, kita diemin aja lah, orang-orang yang seperti itu kita diemin aja deh ya. Oke, pemirsa mungkin cukup sekian komentar yang saya. Satu aja. Ya udahlah, kita mah ambil yang baik-baiknya aja, yang fokus sama yang baik aja ya. Ya, fokus yang baik aja lah. Karena orang-orang baik itu yang akan memberikan kita energi, semangat, energi positif bener. Jadi biar kita sukses itu caranya itu ya menjauh dari orang-orang yang tidak baik lah. Ya, kalau kata Om Ade Raima bilangnya gini, apa namanya? Di mana kita fokus, di sana tenaga kita tersalurkan. Nah, itu dia. Jadi itu dia. kalau kita husnuzon, kita bawanya semangat Bang Adi. Oh gitu. Iya, kita baca-baca sesuatu yang menyemangati kita sugesti kita semangat. Gitu, bener kan? Iya, betul. Di mana kita fokus, di sana tenaga kita tersalurkan. Betul. Tapi kalau misalnya kita takut sakit, beneran sakit nantinya. Betul banget.
Gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya. Bisa ditutup? Bisa tutup. Jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri. Sampai jumpa.